Ada suara bayi. Nek? Kenapa nenek? Matinya kenapa? Kenapa? Kenapa terus ya goblok? Baik, adanya ruangan sakit, Pak Hadi ada dari sini lagi deh Pak ya. Berjelasin Mbak. Pak Hadi sepertinya mulai kerasukan suami si nenek dukun. Oh, Kenapa Bang Heri? Saya gitu? mau ngadu Ngadu ilmu apa? sama si nenek. apa? Saya juga punya ilmu turun menurun. Apa itu? Diabetes. Sembarang Bang Heri. Jangan dijelaskan. Biar saya buktikan saja nanti. Masih tinggal Bang Hadi ya. Hati-hati Bang Hadi. Ya, Si nenek silakan. ini sakti mandraguna Bang Hadi. Bang Heri selalu meremehkan saya. Dikira saya tidak punya ilmu. Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah sekarang meremehkan saya juga. Karena ilmu saya. Ya. Tapi mungkin dari sebagian penonton ada juga yang penasaran dengan ilmu saya. Bang Heri kira atau kalian kira hanya si nenek ini aja yang punya ilmu? Saya juga punya ilmu. Kalian mau tahu ilmu saya apa? Tidak perlu saya bicarakan. Dan tidak perlu seperti yang saya buktikan. Karena seorang superhero, Spider-Man ataupun Superman itu memiliki ilmu, bahkan ilmu itu pun dia sembunyikan agar orang-orang terdekat terdekatnya tidak terkena musibah atau terkena dampak dari ilmu tersebut.
Karena setiap orang-orang yang berilmu pasti ada musuhnya. Nah itu nih suaranya, teman-teman. Nek, sedang apa kamu, Nek? Nenek katanya punya ilmu. Ilmu apa? Punya ilmu kok bisa mati? Kalau punya ilmu nggak akan mati, Nek. Apalagi nenek ngumpulin ilmunya dengan cara makan hari-hari bayi. Nenek punya ilmu apa sih sampai nenek memakan hari-hari bayi? Ilmu apa? Hah? Ilmu menghilang? Hah? Ilmu abadi? Kalau ilmu abadi tidak mungkin, karena si nenek ini sudah mati juga. Ilmu apa? Ilmu terbang? Hah? Ilmu kebal? Ilmu kebal? Oke. Pertanyaan saya, nenek mati kenapa? Katanya kebal. Kalau nenek kebal, berarti kebal dari diabetes, kebal dari penyakit jantung, dari segala penyakit harus kebal, Nek. Nenek matinya kenapa, Nek? Kalau saya boleh tahu, hah? Kurang jelas ya, teman-teman. Mohon maaf, Nek. Kenapa, Nek? Kurang jelas. Kayak ada suara bayi. Nek? Kenapa, Nenek? Matinya kenapa? Jangan terus iya, goblok. Wah, toksik si nenek ini. Toksik sekali ini. Astagfirullah. Dia jawab dengan kasar, teman-teman. Ya faktor usia, goblok. Nek. Nenek emang sih ya. Gak punya sopan santun apa ya? Nenek berilmu tadi tapi tidak punya sopan santun. Sama aja bohong, Nek. Ilmu nenek sia-sia. Nek, mohon maaf, Nek. Saya nanya juga baik-baik, Nek. Tidak kasar seperti nenek. Ya. Nenek padahal orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada cucu-cucunya. Anak kecil, anak muda. Dan saya anak muda, Nek. Gimana sih si nenek ini? Gak bisa memberi contoh yang baik. Apa? Astagfirullahaladzim. Saya dibilang goblok lagi, teman-teman. Saya kalau goblok, saya gak akan bikin konten ini. Saya juga gak bakal kerja. Di salah satu perusahaan ternama. Nenek kerja nggak di perusahaan? Enggak kan? Apa? Kerja apa, Nek? Nenek kan saya tahu kerjaan nenek itu dukun beranak. Ya itu salah satu profesi sih, kerja ya, teman-teman.
Dia ngomong apa tuh? Saya nggak jelas, nggak kedengaran. Soalnya ini banyak sekali kendaraan lewat. Mohon maaf, Nek. Pertanyaan pertama saya tadi belum dijawab sama nenek. Nenek matinya kenapa? Katanya tadi nenek punya ilmu kebal. Tapi nenek nggak kebal sama penyakit. Jawabannya tadi ada faktor usia. Pertama yang saya... Faktor usia, semua juga tahu. Usia itu cuma angka, Nek. Astagfirullahaladzim, nggak kedengaran ya teman-teman ya. Dia ngomong apa? Faktor usia, kalau usia itu cuma angka, Nek. Mungkin usia boleh tua, tapi jiwa muda, men, Nek. Ya, bilang aja penyakitan, Nek. Nggak usah malu-malu. Penyakitan apa? 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 Kalau Allah berkehendak kita bisa apa? Oh, kalau Allah sudah berkehendak, kita bisa apa katanya? Benar juga sih kata si nenek. Tapi permasalahannya, Nenek kenapa pengen punya ilmu dengan cara makan ari-ari bayi anak orang, Nek? Ingat, Nek. Dosa. Nenek bisa ngomong kalau Allah sudah berkehendak, tapi nenek tidak ingat dosa. Emang nggak ada makanan yang lain, Nek, selain ari-ari anak bayi? Hah? Kan usus ayam juga lebih enak, Nek. Kulit ayam kalau di crispy, di chicken juga lebih enak, Nek. Mati dia, skakmat dia, teman-teman. Nggak ada bisa jawab dia. Dari tadi saya tanya nggak jawab dia. Nek. Suara apa lagi tuh? Astagfirullah. Sepertinya teman-teman, si nenek ini emang suara bayi. Saya rasa teman-teman, eksistensi yang paling kencang itu ada di sini. Eksistensi yang paling kencang itu ada di sini. Mungkin ini adalah kamar dari si nenek. Oke, mungkin kita kesampingkan saja pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah lontarkan, sudah kita tanyakan kepada si nenek, dan si nenek pun tidak ada jawabannya. Sekarang kita rame banget, macet banget di luar ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada si nenek ini, kira-kira dia akan menjawab atau tidak. Semoga saja tidak menjawab. Semoga saja dia menjawab ya teman-teman ya. Nek, saya ingin bertanya kembali. Di sini rumah nenek, betul? Jawab. Di sini ada 3 kamar atau 4 kamar. Mohon maaf nih, Nek. 3 kamar itu selain kamar nenek, itu kamar siapa? Ada suara kakek. Ada suara kakek, teman-teman. Oke. Gak mungkin dong yang namanya si kakek sama si nenek tidurnya pisahan. Saya mau tanya, Nek. Nenek punya anak berapa? Punya anak atau tidak? Tapi kayaknya punya anak sih ya. Tadi Bang Heri udah. Punya anak berapa, Nek? Saya mau kepo.
Wah, si nenek kayaknya tidak mau menjawab ya teman-teman. Tidak mau menjawab karena mungkin hal privacy sepertinya. Mungkin hal pribadinya gitu ya. Oke, saya tidak akan menjawab hal itu, tapi apakah nenek sekarang punya cucu atau cicit yang ngasih hidup? Dia tidak mau menjawab lagi. Sepertinya dia ngambek dengan saya. Jujur, sepertinya dia ngambek dengan saya. Akibat saya meledek makanannya yang dia makan. Dia ada jawaban. Kenapa, Nek? Nenek ngambek. Suara-suara. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini suaranya. Allahu Akbar. Hantu kakek kayaknya nih. Hantu kakek, kenapa kamu marah sama saya? Saya nggak ngapa-ngapa. Saya cuma nanya. Banyak pertanyaan sih. Si nenek katanya banyak pertanyaan, jadi si kakek marah. Mohon maaf ya, Nek. Kalau saya tidak sopan di sini, saya cuma di sini cuma uji nyali doang ya, Nek. Nggak ada maksud apa-apa, Nek, saya di sini. Bang Heri jemput dah, kayaknya udah nggak kondusif nih keadaan. Iya, Nek, saya pulang. Ya. Allahu Akbar, saya diusir mulu perasaan. Bang Heri. Tempo dulu saya diusir karena setan lagi kawin. Setan lagi kawin? Tempo dulu, inget nggak? Enggak. Yang di resto angker. Berapa sih? Ah, Bang Heri. Kita udah berapa episode Bang Hadi? Ratusan. Ribuan. Ya lah, lupa lah. Ya, tempo dulu, nggak lama sih, nggak, sekitar 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu lah. Sekarang saya suruh pulang, diusir saya. Kakeknya marah-marah, kakek. Kenapa? Gara-gara Bang Hadi mengganggu istrinya. Saya terlalu banyak nanya katanya sama si nenek itu. Bang Hadi kepo berarti. Loh, Itu Bang Hadi mungkin menanyakan hal-hal privasi. lah, Sehingga suami turun tangan. ya kan saya kan mau nanya ilmunya, ilmu apa? Kata dia ilmu kebal. Setan pun mungkin punya privasi Bang. Itu mungkin. Tidak terima. Enggak, maksudnya itu. Saya mau nanya itu. Nanya saya ini masih hal yang wajar lah. Nggak nanya masalah yang dalam-dalam banget gitu Bang Her. Nanyanya saya cuma Bang Hadi mungkin nanya anaknya ya. Kan privasi dia, siapa tahu dia punya anak. tidak punya anak. Iya, itu hal yang sensitif bagi dia. Dia tidak punya anak, ditanya-tanya kapan punya anak. Kan kata Bang Heri ada punya anak dia. Saya mengarang dong Bang Hadi. Wah, kacau. Maaf, Nek. Mohon maaf ya, Nek. Saya pamit. Kakeknya mandul Bang Hadi.